Halo Pak, selamat malam. Lama nggak upload. Ini kita coba bikin video lagi dengan konsep yang berbeda, tag yang berbeda. Tapi coba ya kualitasnya siapa tahu bisa cukup bagus. Jadi kita pakai setup yang seperti ini. Sekarang kita ada Alpinis, dua Seiko Alpinis dari generasi yang berbeda. Bisa kita lihat dari line up-nya Seiko bahwa Alpinis ini termasuk salah satu line up sub brand yang cukup legendaris. Maksudnya adalah Alpinis mulai diproduksi itu tahun 60-an. Itu mulai dari Laurel apa ya kalau nggak salah ya, apa Champion gitu ya. Ditujukan untuk pangsa pasar para petualang atau yang biasanya suka berhiking, naik gunung gitu. Makanya kenapa lambang Alpinis itu adalah gunung, karena memang ditujukan untuk para penggemar olahraga hiking atau ya rekreasi lah. Banyak kok di Jepang itu rekreasi hiking. Orang-orang suka pada naik gunung pakai sepeda, jalan kaki dan lain sebagainya. So ini kita ada Alpinis hijau. Ini termasuk baru ya hitungannya ya. Dia itu tahun 2009 kalau nggak salah ini. Ini belum ada logo prospeknya. Kalau dibilang generasi berapa, saya bilang ini generasi 4. Tonnya cukup bagus. Saya cukup suka ya sebenarnya dia pakai warna dial hijau yang seperti ini tuh, hijau royo-royo agak keemasan gitu. Menurut saya ini bagus dengan jarum emas. Ini cukup lama sih produksinya ini, dan warna hijau ini sebenarnya ini paling banyak variannya dibandingkan, atau paling banyak beredar dibandingkan dua varian yang lain. Jadi Alpinis mulai dari generasi ketiga atau sebelum yang hijau ini adalah Red Alpinis. Ini mulai diproduksi tahun 95, 96, 97 sampai 98. Ada 3 varian, yaitu varian hitam, hijau, dan satu lagi krem. Sebenarnya ada satu lagi krem tapi kondisinya kurang. Nah, ini varian yang krem ya. Ini termasuk Red Alpinis juga. Apa bedanya sih sebenarnya ya? Alpinis 1, Alpinis 2, Alpinis 3. Ini Alpinis yang generasi 3, ini generasi keempat. Lalu apa bedanya ya? Kalau dari video ini sih kita bahas yang generasi 3 dan 4 aja ya. Dari tampilan sendiri udah beda. Kalau secara basic dialnya sama. Ini indeksnya itu antara taring dan menggunakan taring dan angka. Ini juga taring dan angka. Fontnya berbeda, ukurannya berbeda. Lalu logo Seiko-nya juga berbeda. Tapi secara basic mereka sama gitu ya. Ini generasi keempat ini juga ada yang varian dial hitam ini juga pakai taring gini seperti ini. Yang ini kita singkirkan aja ya karena sudah diwakilkan sama yang ini. Nah, apa bedanya sih sebenarnya ya? Kalau dilihat dari tampilan juga ukurannya berbeda. Yang ini 38 mili, ini 40 mili. Lalu bisa kita lihat jarumnya juga berbeda. Ini menggunakan Cobra Hands. Kalau teman-teman penggemar Seiko bilang kalau ini dia kayak church itu loh, katedral kalau istilahnya ya, katedral. Menurut saya ini dua generasi Alpinis yang terbaik. Kenapa? Karena dia
masih menggunakan desainnya cukup original untuk sebuah Seiko ya, jadi nggak ada yang lain yang kira-kira hampir sama gitu tuh, nggak ada. Terus menurut saya menggunakan hands yang seperti ini nih cukup mudah untuk dibaca, terutama untuk para generasi yang kayak saya ini mulai susah untuk membaca gitu ya. Jadi kalau sekilas dilihat jamnya itu langsung ketahuan nanti jam berapa. Selain itu menurut saya paling menarik itu karena movement yang digunakan ya, terutama saya senang banget yang generasi 3 ini. Movement yang digunakan itu adalah 4S15. 4S15 itu adalah pengembangan dari King Seiko 5246 ya kalau nggak salah. Nah, ini saya nemunya ini kondisinya seperti ini nih. Ini unpolished ya. Dan memang kalau kata saya ini luar biasa ya kondisinya, rantai full, hanya batangan aja ya. Nah, 4S ini pengembangan dari King Seiko 52 Hybrid 28.800 bph. Jadi bisa kita lihat gerakannya smooth, lebih smooth dibandingkan yang hijau atau generasi 4. Generasi 4 ini menggunakan movement 6R15. Lalu apa sih bedanya gitu ya? Kalau saya ya secara orang awam melihat itu secara build quality itu jauh lebih bagus yang 4S15 gitu. Dari finishing, dari placement rubinya, terus dari ya intinya kalau sekilas hanya melihat dari kacamata awam dibuka backcase gitu nanti kelihatan kok. Oh bedanya gini ya. Oh ternyata lebih bagus nih yang 4S gitu daripada 6R. Sedangkan yang 6R ini ya kita tahu dia dibuat untuk kelas middle-nya Seiko ya. Kalau berdasarkan referensi dia merupakan pengembangan dari Seiko 7S26. Tapi memang dengan upgrade dan ini finishing yang berbeda, sangat jauh berbeda. Saya senang banget lihat mesinnya 6R15 karena finishingnya bagus, terus dilihat juga enak, dan spare partnya relatif lebih gampang ya kalau mau kalau ada sesuatu gitu. 6R15 ini dipakai di banyak sekali Seiko Prospect, banyak kayak Seiko Diver gitu, Alpinist ini. Terus intinya line Prospect mulai dari tahun 2005 kalau nggak salah atau 2006 itu mulai menggunakan mesin 6R15 sebagai standar mereka. Jadi kalau misalnya pada tahun itu beli jam gitu ya, kalau nggak 7S ya 6R gitu, belum muncul 4R. Nah kalau saya sendiri ya memilih mesin ya tetap ya ini ya 4S15 ya, ini merupakan basic. Jadi dari King Seiko 52 itu dikembangkan menjadi 4S, lalu dari 4S dikembangkan oleh Seiko jadi banyak varian, ada 4S15, 35, 4 sekian, terus 6 sekian, 4S 6 sekian, terus 4S 7X yang dipakai Credor. Mesin 4S ini ternyata dipakai Credor juga, dia pakai mesin 4S 6X dan 4S 7X. Ada juga yang pakai di line up Brights, itu muncul tahun 2000-an awal ya. Seiko Brights itu benar-benar top, di bawahnya Grand Seiko kualitasnya, tapi harganya jauh ya. Kualitasnya tuh apa ya istilahnya, hanya selevel di bawahnya lah istilahnya. Finishingnya bagus banget, harganya pun juga nggak main-main. Yang automatic 4S itu biasanya bisa kita temukan di angka 20-an something lah, itu bagus banget sih itu emang. Nah itu mesinnya sama kayak ini dan beatnya pun sama, maksudnya basicnya sama ya.
Memang 4S15 ini paling basic sih menurut saya, tapi udah cakep banget sih. Seiko kapan sih munculin hybrid? Dia kayaknya jarang banget ya munculin hybrid buat di seri-seri basic atau middle range-nya mereka. Beda sama katakanlah Swiss lah. Swiss itu udah paling basic itu tuh 28.800 bph untuk mesin ETA 824. Ini water resistant 200 meter, lalu menggunakan dua knob. Yang satu ini dua knob ya, yang ini tuh screw down, yang ini tidak screw down, hanya menggunakan gasket. Makanya dia ini walaupun Alpinis ini 20 meter atau 20 bar, ini bukan merupakan jam untuk scuba ya. Jadi beda kalau sama SKE katakanlah, dia kan jam scuba nih, jadi bisa untuk recreational diving. Kalau ini nggak bisa karena ininya nggak screw down ya. Tapi kalau misalnya buat menyelam ini masih oke lah. Sistemnya yang ini tuh hanya gasket, sama kayak kalau kita jumpai di Luminok, istilahnya apa ya, push and pull istilahnya, nggak tahu saya, tapi ada dua itu, screw down dan push and pull gitu. Yang ini memang menurut saya ini bagus banget sih, ini dicari banyak orang. Sekarang harganya juga cukup ini ya, digoreng sama teman-teman. Saya pun juga belinya juga nggak murah, yang ini udah di angka 2 digit. Cuman saya seneng ini karena kondisinya aja ya, dia kondisinya kayak baru nih, bener-bener istimewa deh dan full set. Lalu kenapa bisa seperti itu sih harganya? Karena dipengaruhi oleh satu kata, yaitu discontinued. Dah susah kalau nyari discontinued, apalagi ada yang bilang wah ada logo X-nya nih kurang seret, wah anu ya. Bagaimana ya begitulah gitu loh. Dan apalagi mesin 4S ya, kalau saya sih senang 4S karena mesinnya, movementnya sendiri sudah discontinued gitu loh. Apalagi jamnya, mau cari kemana gitu susah. Kalau kita cari pun juga harus nunggu, nggak mesti ada satu temen itu pengen banget 4S Predator tipe ini, see-through backcase. Wah nyarinya ya Allah susah banget, susah. Tapi ya kalau kita sabar pasti ada lah teman. Ya namanya juga koleksi ya kan, asal kan ada ininya, fulusnya juga gampang ya nyarinya ya. Jadi enggak. Tapi tetap ya kalau mau nyari jam itu harus sabar. Oke ya, itu satu pesan. Ini tahun 90-an udah bisa bikin kayak gini, ini menurutku udah cakep banget ya. Ini kalau bisa dibilang yang model-model tahun build quality Seiko tahun 90-an ini punya ada ciri khas sendiri ya. Jadi dia memang nggak yang high quality banget, tapi dia nggak ada yang namanya misalignment atau ya yang menceng-menceng dikit gitu. Jadi kayak teman-teman suka di forum gitu ngeluh, Seiko nih aduh indeksnya miring dikit, sama minute markernya miring dikit gitu. Itu tahun 90-an itu rata-rata nggak ada. Coba deh cek mid-range Seiko tahun 90-an, coba cek dibandingin deh sama tahun 2000 ya, setelah prospek produksi Malaysia lah, Thailand lah, Filipina lah gitu. Coba dibandingin. Yang ini salah satu drawbacknya atau nggak begitu sukanya saya di jam ini, endlingnya ini masih folded ya. Jadi dia cuman lempengan ini, kalau misalnya nggak kenceng dia bunyi kretek-kretek. Terus ini knobnya yang ini tuh gampang banget. Ini cuman saya sentuh dikit aja dia muter nih. Ini menurut saya rada mengganggu ya. Gimana gitu loh.
Masalah pakai magnifier ini aku nggak tes deh. Udah oke lah. Walaupun rentan baret-baret, it's okay. Lalu indeksnya ini cakep banget. Dan menurut saya 4S15 ini layak dikoleksi. Dan ingat ini di sini bakal nggak ada logo Seiko. Logo Seiko berada di sini. Oke ya. Lalu ini kodenya apa ya? ABI D0J0. Kode rantai yang N-linknya sini nih. Yang di sini. Oke ya, segitu review singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan cukup menghibur. Jangan lupa klik like, subscribe, share ke teman-teman. Semoga informasi ini berguna. Jadi kita bisa tahu, oh mana sih alpinis yang mau dikoleksi atau mau koleksi semua. It's okay, bebas. Pokoknya yang sabar aja. Kalau misalnya kepengen ya beli aja satu. Misalnya dapat yang lebih baik ya tinggal dipilih itu mau disimpan yang mana. Oke gitu. Selamat mengkoleksi dan sampai jumpa lain waktu. Salam.